Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas soal-soal yang bentuknya permutasi atau kombinasi. Yang pertama, perusahaan pengalengan sedang membutuhkan 4 karyawan baru untuk mengisi posisi berbeda yang kosong. Namun calon yang tersedia sebanyak 9. Tentukan berapa banyak susunan karyawan yang mungkin dilakukan. Nah, pada kasus ini apakah kombinasi atau permutasi? Kita lihat. Di sini membutuhkan 4 karyawan dengan posisi berbeda. Nah, berarti tiap masing-masing posisinya tuh beda-beda dari 4 orang ini. Maka kasus di sini adalah permutasi. Gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya adalah dari dari 9 orang dipilih 4 orang. Berarti 9 faktorial per 9 kurang 5 faktorial. Nanti 9 faktorial per 4 faktorial. Nanti kalian teruskan aja. Di sini saya akan ngebahas soal-soalnya aja. Terus yang kasus kedua. Seorang ilmuwan ingin menyusun kata dari 8 huruf. Tentukan berapa banyak susunan 5 huruf yang bisa dibuat oleh ilmuwan tersebut. Di sini dia pengen menyusun huruf. Nah, kalau menyusun huruf berarti kan misalkan gini. A. Oke, maaf. Misalkan A, B, C sama C, B, A. Ini kan kalau susunan huruf kan berarti dia berbeda kan. Nah, karena dia A, B, C sama C, B, A berbeda, berarti dia adalah kasusnya permutasi juga. Berarti dari P 8 huruf dipilih 5 huruf berbeda. Nanti berarti 8 faktorial per 8 kurang 5 faktorial. Berarti 8 faktorial per 3 faktorial. Kita lanjut ke soal berikutnya. Terdapat 8 orang yang sedang bermain bersama. Dalam permainan tersebut disediakan 4 kursi kosong dan 1 kursi telah terisi. Nah, 1 kursi ini diisi sama 8 orang tadi, salah satu dari 8 orang itu. Berapakah banyak susunan yang bisa dibuat dari sisa anak yang belum duduk? Nah, ini juga duduk tuh sama aja kayak nyusun huruf. Maksudnya gini, misalkan ini kursinya nih, kursi pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini udah diisi sama orang misalkan. Nah, kalau misalkan si A duduk di sini, B duduk sini, sama si K duduk di sini, sama si K, si B, si A duduk di sini, ini kan berbeda kan, walaupun orangnya itu juga. Nah, pada kasus orang duduk atau foto berjajar itu dia kasusnya permutasi. Nah, di sini adalah permutasi dari, nah karena 8 orang ini udah duduk 1 orang, berarti kan orangnya tinggal 7 kan, orangnya tinggal 7, terus sini orangnya tinggal 7, berarti kan 4 kursi ini udah didudukin 1 kan, berarti tinggal 3. Berarti ini sama aja permutasi 7, 3. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Desa Mawar berencana untuk mengadakan kegiatan HUT RI dengan membuat 3 panitia inti yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Sini udah jelas banget kalau ini permutasi. Dipilih dari 8 orang. Berarti ini permutasi 8, 3. Nanti kalian tinggal terusin aja cara ngerjainnya. Itu mudah. Terus kita lanjut ke soal berikutnya. Jika ada 6 orang sedang mengelilingi meja bundar, ada berapa banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan urutan duduk yang berbeda? Ini adalah permutasi siklis. Berarti rumusnya adalah 6 dikurang 1 faktorial, berarti 5 faktorial. Mudah sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dari 4 bus di terminal akan dipilih 2 bus untuk berangkat ke Yogyakarta. Bagaimana cara memilih bus tersebut? Nah, ini memilih bus dari 4 bus itu kan misalkan kepilih bus A, bus B, sama kepilih bus B, bus A. Ini sama aja kan busnya itu juga kan. Maka pada kasus ini adalah kasus kombinasi. C4, 2. Ini sama aja rumusnya 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial, 2 faktorial. Sama aja 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Nanti tinggal kalian kerjakan sendiri saja. Terus nomor 2. Rudy pergi ke kamar untuk mengambil 3 jenis buku. Jika di kamarnya terdapat 6 jenis buku, hitung berapa banyak kombinasi 3 jenis buku yang mungkin dibawa oleh Rudy. Sini udah jelas banget ini kombinasi, karena dari 6 dipilih 3. Udah gitu aja, berarti C, 6, 3. Lanjut ke soal berikutnya.
Kepengurusan RT terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang wanita. Akan dipilih 4 perwakilan untuk menghadiri upacara 17 Agustus. Hitung banyak cara memilih jika perwakilan terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, untuk kasus ini berarti dari 5 dipilih 2, karena kan dari 5 orang laki-laki dipilih 2 orang laki-laki, dan dari 3 orang perempuan dipilih 2 orang perempuan. Nah, berarti di sini adalah kasusnya C52, artinya dari 5 laki-laki dipilih 2 orang. Karena di sini kalimatnya dan, berarti dia dikali sama C3, dari 3 orang wanita dipilih 2 orang. Nah, nanti tinggal dikerjain 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial. 2 faktorial dikali 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Nanti kalian tinggal kerjain aja, kalian lanjutin sendiri bisa. Di 3 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial. Nah, seperti itu. Tapi di sini kasusnya berbeda kalau misalkan di sini kalimatnya dipilih 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan. Kalau kalimatnya atau, nanti dia ditambah C52 ditambah C32 karena kasusnya beda. Tapi nanti ini kasus yang berbeda sih. Pokoknya kalian tinggal lihat dan atau-ataunya aja kalimatnya. Oke, lanjut. Dia ingin membeli 6 jenis boneka di toko yang menjual 9 jenis boneka. Jika 2 jenis boneka sudah pasti dibeli, berapa banyak kombinasi 6 boneka yang mungkin dibeli Tia? Nah, di sini kalian harus paham maksud soalnya. Kan bonekanya ada 9 semuanya kan. Dia pengen beli 6. Tetapi 2 ini tuh udah pasti dibeli, berarti kan udah bukan pilihan lagi kan. Berarti dari 6 ini, berarti di sini C dari 9 dikurang 2 karena 2 ini udah pasti dibeli, 6 2. Berarti tinggal sisa 7 boneka untuk dibeli 4 boneka. Karena dari 6 ini, yang 2 ini udah pasti kebeli kan, berarti tinggal 4 aja kan yang harus dibeli sebenarnya. Nah, dari 9 boneka, yang 2 ini udah pasti kebeli, berarti kan tinggal 7 boneka yang sisa. Dari 7 ini, nanti dipilih 4, makanya C74. Lanjut, Dinda akan mengambil 2 teko dan 3 mangkok dari lemari dapur yang menyimpan 6 teko dan 4 mangkok. Hitunglah banyak cara Linda bisa mengambil teko dan mangkok. Juga sama, tekonya dari 6 diambil 2 karena kalimatnya dan, kita kali C43. Nah, seperti itu. Lalu nomor 7, sebuah kelas akan memilih 4 putra dan 5 putri untuk menjadi paduan suara. Jumlah siswa di kelas tersebut adalah 20 orang. Jika terdapat 9 putra, berapakah banyak memilih paduan suara tersebut? Jumlah orangnya ada 20, putranya 9, kan berarti putrinya di sini nggak dikasih tahu kan. Tapi kita bisa cari tahu, orangnya 20 kurang 9, berarti sisanya adalah 11 orang ini adalah putri. Berarti di sini C 9, 4 dikali C 11, 5. Nah, gampang seperti itu aja. Terus ini juga sama, udah jelas banget di sini kalau ini adalah kasus kombinasi dari 8 diambil 3 orang. Lalu ini, dalam suatu pesta terdapat 10 orang yang hadir dalam pesta tersebut. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, maka banyak jabat tangan yang akan kebentuk adalah juga kasusnya kombinasi karena dari 10 diambil 2 orang nih buat salaman. Berarti C 10 2. Nanti tinggal kalian hitung aja. Mungkin ini beberapa kasus kombinasi yang masih mudah, tapi nanti ada level yang berbeda, itu soal-soalnya agak susah dari permutasi kombinasi karena dia ditambahin syarat-syarat tertentu, misalkan dia harus apa kayak gitu. Tapi kalian harus pahamin yang dasarnya dulu. Nanti minggu depan kita akan bahas soal-soal yang mungkin agak levelnya lebih susah sedikit. Setelah itu baru kita bahas peluang. Oke, minggu ini sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.